Pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Inspirasi Ramadan. Sore ini kita akan berbincang dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Profesor Dr. Mahasin. Dalam perbincangan kita kali ini kami akan membahas tentang toleransi dan keberagaman umat beragama. Kita langsung sapa Bapak Mahasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mahasin. Terima kasih sudah hadir di Inspirasi Ramadan kali ini. Puasanya sejauh ini bagaimana Pak Mahasin? Lancar? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke. Bicara soal momen Ramadan, kegiatannya seperti apa, Pak? Ya, kalau bagi saya pribadi, Ramadan penyeluruhan kegiatan dapat dikatakan hampir tidak pernah bisa buka di rumah. Jadi selalu di luar rumah gitu ya? Iya. Baik, oke. Ya, terkait dengan tema kita hari ini, Pak Mahasin, tentang toleransi dan keberagaman umat beragama Indonesia, tentu saja multikultural dan juga multiagama lah ya. Betul. Bicara soal toleransi, sebetulnya apa yang bisa dicermati dari toleransi di Indonesia, Pak Mahasin? Ya, toleransi itu bukan sesuatu yang yang statis, yang sekali dibentuk lalu sudah tidak perlu diperhatikan. Toleransi itu sesuatu yang perlu terus dipupuk, dikembangkan dan seterusnya. Mengapa? Karena masyarakat ini kan yang satu pergi, yang satu datang. Ada yang dulu sudah tahu benar bagaimana, tapi itu kan lalu akhirnya pergi, meninggal atau pindah tempat apa. Sementara ada orang baru, generasi baru yang mungkin tidak begitu cukup pengetahuannya tentang nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, termasuk toleransi yang tidak paham tentang itu. Atau ada juga orang yang nanti mengajarkan ajaran-ajaran yang baru, yang berbeda dengan apa yang dianut sebelumnya. Nah, ini menimbulkan katakanlah gesekan atau perubahan yang mungkin di saat tertentu bisa muncul dalam wujud intoleran. Jadi ada ketidakmampuan orang untuk mentolerir atau menganggap sebagai sesuatu yang wajar dari perilaku orang lain. Dari keberagaman orang lain yang ditampilkan di dalam kehidupan masyarakat yang kelihatan. Misalnya kalau ada orang taruhlah berbeda. Kalau dulu mungkin berbeda salat tarawih yang 1 20 rakaat, 1 8 rakaat. Sekarang orang sudah tidak menjadi masalah yang seperti itu. Tapi lalu ada misalnya peringatan waktu imsak misalnya begitu ya. Orang mengatakan ini tidak benar, yang benar imsak itu kan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Padahal kita kan masih punya waktu 5-10 menit untuk mengakhiri makan. Kenapa harus disuruh berhenti misalnya seperti itu? Ini ada perbedaan. Yang satu mengatakan ya sudahlah biar yang sana berpendapat seperti itu, saya begini. Itu sebenarnya toleransi kan seperti itu, membiarkan orang melakukan apa yang dia yakini. Dan saya bisa menahan diri, gitu. Tapi tentu itu ada aturan-aturan yang harus diikuti sampai sejauh mana saya bisa menahan diri, membiarkan orang lain dengan kebebasannya, supaya saya juga bisa ikut bebas. Baik, secara jumlah katakanlah kasus-kasus intoleransi lah di Indonesia sebetulnya seperti apa, Pak Mahasin? Ya, orang melihat 3 tahun terakhir ini ada tren penurunan dari segi jumlah, tren penurunan. Tapi tetap saja mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap agama itu belum banyak berubah. Taruhlah misalnya penghormatan orang yang berpuasa, misalnya begitu. Masih diskusinya orang yang tidak berpuasa mesti menghormati orang yang berpuasa, atau orang yang sebaliknya, orang yang berpuasa menghormati orang yang tidak berpuasa. Belum sampai kepada misalnya lalu mestinya dua-duanya saling menghormati, saling menghormati. Biasa misalnya kalau saya tahu bahwa ada orang sedang
bermeditasi tidak sebaiknya kalau saya itu teriak-teriak, seperti itu kan. Baik. Meskipun mungkin itu hak saya untuk bersuara keras, ya misalnya kayak saya. Tapi kalau saya bisa menahan diri itu lebih bagus. Baik. Nah, tapi sekarang kan orang mengatakan ini yang satu menuntut untuk dihormati, yang satu lagi mengatakan ya itu hak saya. Jadi itu tidak selesai kalau itu yang menjadi trigger mengapa intoleransi kemudian terjadi. Iya, semacam itu. Jadi mungkin itu kan tadi saya katakan nilai yang dianut oleh bangsa ini tidak tidak begitu selesai ditanamkan lalu selesai gitu dah. Itu harus karena masyarakatnya cukup dinamis. Iya. Oke, bicara soal kedinamisan, sekarang menjadi era sosial media lah ya. Sosial media juga kemudian digunakan sebagai media untuk berekspresi. Ketika berekspresi, ada yang bisa terima karena memang ada sama visi dan juga misinya. Ada yang juga tidak bisa terima gitu. Nah, bagaimana akhirnya Bapak sendiri mengcapture kasus intoleransi ataupun katakanlah memang toleransi umat beragama yang menggunakan sosial media gitu. Iya, ketika misalnya orang memposting sesuatu yang yang provokatif misalnya. Kan bisa sengaja orang yang sebenarnya orang itu sudah tahu bahwa itu harus dihormati tapi orang tetap saja melanggar misalnya seperti itu ya. Atau orang sebenarnya memposting sesuatu yang normal saja. Sebaliknya itu dilihat sebagai pelecehan. Ya, pelecehan terhadap orang lain. Mungkin gambarnya biasa saja, tapi jadi ini malah perlu semacam self censorship ya. Jadi kita perlu menghitung apakah yang akan saya broadcast di dalam sebuah media sosial itu nanti akan disalahpahami atau tidak oleh orang lain. Nah, kalau kita bisa begitu, saya kira mudah kita mengembangkan toleransi itu. Jadi sebenarnya toleransi itu berangkatnya dari budaya kita, budaya yang menghormati orang lain, yang melihat perbedaan itu bukan sebagai ancaman. Oke, adakah satu pendekatan khusus yang kemudian dilakukan oleh Bapak dan juga jajaran Bapak terkait dengan aktivitas yang kemudian senantiasa dilakukan untuk mengingatkan kembali pentingnya toleransi umat beragama terhadap masyarakat modern ini gitu, Pak? Ya, tentu ada. Ya. Misalnya bahwa kita beragama ini dalam konteks budaya. Artinya bahwa memang agama, mungkin orang mengatakan bisa agama dari Tuhan, sementara budaya dari manusia. Jadi dari segi level sumbernya itu agama lebih tinggi daripada budaya. Tetapi kita hidupkan di dalam realitas yang antara keyakinan dengan tindakan itu tidak bisa kita pisahkan. Ya, orang dikatakan beriman, tetapi lalu wujud keimanannya itu menyakiti orang lain. Itu lalu orang mengatakan ini apa benar? Nah, kita mengembangkan bukan pada menilai kebenaran keyakinan seseorang melalui tindakannya. Tidak. Tapi kita melihat. Kalau misalnya begini ya, kalau ada para pencopet, lalu dia Muslim, jangan dikatakan bahwa semua Muslim itu pencopet. Ya, jadi katakanlah bahwa orang itu meskipun Muslim, tapi sayang dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Demikian pula yang lain kepada yang lain. Ya, kita begitu. Jangan terjebak pada mengeneralisasi yang cepat gitu. Baik. Masih ada bahasan yang lain Pak Masin, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetap di Inspirasi Ramadan.